Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Amin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran amma ba'd. Sobat muslim dimanapun berada, yang hari ini kami temui di Ramadan yang keempat, ya, yang kita semua bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berada di hari keempat Ramadan ini. Terlebih yang pagi tadi sholat subuh berjamaah. Amin. Ya, alhamdulillah Ustaz ya. Ya, jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang ya bersama saudara saya Ustadz Rijal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia lagi. Alhamdulillah, barakallah. Jadi tadi kami sudah bersama-sama berbagi dengan jamaah Masjid Asy-Syifa ya, mengisi kuliah subuh ya bersama jamaah subuh di hari ini Ramadan keempat. Insyaallah kami hari ini yakin ya banyak jamaah atau kaum muslimin yang ada di rumah ingin sekali bertukar dan berbagi terkait dengan persoalan Ramadan ya. Maka untuk itu kami memfasilitasi dengan kegiatan pagi ini, bincang-bincang pagi ya. Bisa komen di komentar ya untuk pertanyaan-pertanyaan nanti ke depannya, agar kemudian akan dijawab di lain waktu oleh Ustadz Rijal Abu Patih ya, insyaallah Ustadz ya. Nanti di komen dulu karena ini kita rekaman dulu Ustadz. Nanti setelah videonya dihadirkan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin, sobat muslim, insyaallah komentar-komentar tolong dijawab Ustadz ya nantinya ya, insyaallah. Baik, hari ini mungkin yang pertanyaan-pertanyaan simpel saja yang sering ditanyakan ke saya Ustadz sama adik-adik ini ya. Kadang mereka itu suka bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita ini di siang hari terasa seperti tidak nyaman untuk baca Quran atau berbicara dengan teman, mulut kita ini baunya luar biasa gitu kan. Boleh tidak mau gosok gigi sedikit-sedikit atau kita memakai odol? Bagaimana Ustadz supaya lebih harum-harum sedikit kan? Jadi poin penting yang harus kita pahami dalam perkara Ramadan yaitu perkara mubtilat. Nah, ini biasanya paling banyak orang bahas. Mubtilat itu perkara yang membatalkan. Karena mereka begitu taat sama Allah, jangan sampai batal puasanya, maka perkara-perkara yang mungkin mengarah kepada membatalkan itu biasa ditanyakan. Betul, betul. Apalagi yang berkaitan dengan sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Seperti itu kan. Atau yang paling sederhana, nelan ludah. Ya itu, kadang ada yang saya pernah Ustadz, waktu SD itu berpikirnya ludah itu akan membatalkan puasa kan gitu. Saya kurang paham itu, makanya karena seringnya buang ludah, ketika terkumpul saya buang terus, maka baru masuk sebelum jam 12 begitu keringnya leher. Jadi sangat haus. Gitu kan? Mungkin juga ini hukumnya seperti ini. Iya, seperti itu. Jadi memang kalau kita ngebahas salah satu perkara penting dalam perkara membatalkan puasa itu adalah ketika ada sesuatu yang masuk ke mulut kita yang sampai melewati, kalau dalam bahasa itu saluran cerna. Saluran cerna. Jadi poin pertama ada yang masuk. Yang kedua dia melewati saluran cerna. Nah, ini sebenarnya bisa menjawab sampai urusan kedokteran. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama ada yang masuk. Kalau dia yang masuk berarti segala sesuatu, bukan hanya makanan. Antum Ustadz nelan kerikil. Ya. Batal puasa itu. Padahal kerikil. Jadi nggak harus makanan atau minum. Nah, minuman. Seperti itu. Nah, kalau kayak ludah tadi kan sebenarnya udah ada di dalam. Udah dari dalam. Udah di dalam. Ya. Seperti itu. Jadi nggak dari luar. Betul. Yang perlu kita jaga itu yang dari luar. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua percaya tadi tentang perkara odol, sikat gigi dan lain sebagainya. Dia benar-benar masuk ke mulut. Tapi apakah dia melewati saluran cerna berikutnya? Ya kan? Nah, seperti itu. Maka saluran cerna berikutnya adalah nanti kerongkongan. Ya kan? Udah masuk ke dalam tuh. Nanti lambung, usus,
sampai ke bawah. Kalau Seperti ada rasa manis-manisnya begitu, Ustaz? ya itu Masih hanya di- rasa saya. masih Nah, di selama sini ya? masih di sebatas mulut, sebatas lidah, ya seperti itu, makanya perkara yang tidak sampai level membatalkan. Termasuk buat ibu-ibu yang biasa apa tuh barasa Oh, mencicipi. iya, biasanya kalau lagi buat hidangan buka puasa kan Nah, suka kadang ada yang dikit-kitin. takut, Ustaz. Dicari-cari, mana yang tidak puasa, mana yang tidak puasa. Itu kan. Rasa dulu kalau sebegitu. Nah, rasa dulu. Nah, padahal kalau sekedar mencicipi tidak sampai diteruskan ke tenggorokan. Masya Seperti itu. Allah. Walaupun memang ada pendapat yang memberikan warning. Ya, lebih Karena berhati-hati. antara mencicipi dan sebagainya itu agak beda-beda tipis loh. Barangkali langsung ke darah. Ya, seperti itu. Nah, ini termasuk maka poin penting itu kalau dalam dunia kedokteran, Ustaz, saluran cerna ini adalah perkara penting untuk menjelaskan tentang batal tidaknya seorang puasa. Contoh ya, ada obat yang biasa dimasukkan lewat dubur. Oh iya, iya betul. Kayak Biasanya obat anti nyeri. penghilang sakit. Nah, Iya. anti nyeri. Nah, seperti itu. Nah, dubur itu masih bagian daripada saluran cerna. Dia bagian paling iya. ujung. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba perkara-perkara yang semisal. Contoh transfusi darah. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Transfusi darah? Yang orang lagi sakit, tapi dia puasa. Ya, ya. Akhirnya dia dimasukkan. Kalau yang untuk ngambil darahnya, misalnya kan kau transfusi masuk kan? Kalau yang kayak saya donor. Nah, donor. Ustaz? Ya, seperti itu. Nah, ini kan perkara kalau kita ngikutin dari teori dasarnya tadi, masuk tidaknya sesuatu melalui saluran cerna, maka yang pertama harus kita jelaskan adalah urat nadi itu masuk saluran cerna atau tidak? Tidak masuk. Dia tidak masuk. Dia tidak masuk dalam saluran Tidak cerna. masuk. Maka apabila ada sesuatu yang keluar dari situ atau ada yang dimasukkan tapi melalui saluran yang ini, maka dia tidak sampai membatalkan puasa. Masya Seperti itu. Allah. Walaupun mungkin sifatnya, contoh orang habis didonor jadi sehat, tambah kuat, iya kan? Ya, Iya kan? Nah, itu kan efek. Nah, Islam itu syariat tidak menghukumi efeknya gitu. Oh, ente tadi loyo. Oh, habis dia donor jadi sehat. Ya, seperti itu. Nah, dia kan tidak memasuki saluran cerna. Jadi dalam kondisi orang yang dia didonor atau dia membersihkan bagian mulutnya dengan sesuatu yang menghilangkan atau menyegarkan dalam artian tidak untuk melewati saluran cerna yang lain, insya Allah itu perkara yang tidak membatalkan puasa. Iya, barakallah. Begitu ya, sobat muslim. Ada satu lagi dimanapun biasanya Anda, itu apa dulu? Selang-selang dalam dunia kedokteran yang biasa masuk langsung ke saluran cerna. Oh iya. Kayak selang EGT yang biasa dimasukkan susu langsung jatuh ke lambung. Atau orang yang punya penyakit di perut kadang dibuatkan kayak semacam selang buatan langsung tersambung ke usus. Iya. Dan kemudian lewat situlah makanan. Nah, ini perkara-perkara yang otomatis membatalkan. Iya. Berarti dia masuk saluran cerna. Oh, gitu Seperti itu. Subhanallah. Barakallah. Emang sobat, banyak hal-hal yang berkembang saat ini itu menyulitkan kita menemukan hukumnya. Sementara dalam Islam ada kaidah syara'nya, Ustaz ya? Nah, iya. Bagaimana sesuatu distandarkan pada hukum syara? Al-aslu fil afal ataqayyadu bi ahkami syariah. Ya. Jadi hukum asal dari sebuah perbuatan itu senantiasa terikat dengan hukum syariat. Artinya segala sesuatu itu ada aturannya, ada ketentuannya. Maka konsep orang beriman, sahabat kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada perbuatan yang belum tahu hukumnya, ya fas'alu ahlu zikri, tanyakan kepada yang ngerti, memahami. Ya. Jangan mentang-mentang belum tahu, bagejo. Kalau tidak tahu kan terlepas dosa kan. Nah, jadi kalau tidak mau cari tahu juga malah berdosa, Ustaz ya. Ya, seperti itu. Jadi sekarang banyak media, makanya hari ini kita buat juga YouTube. Ini bagian ikhtiar kita semua dari Masjid Asy-Syifa. Di sini juga hadir yang di belakang layar ya, ada Mas Yaman. Sahabat kami ini. Tadi beliau sudah memfasilitasi kegiatan kuliah subuh. Kita doakan semoga Mas Yaman beserta seluruh pengurus Badan Takmirul Masjid Asy-Syifa beserta pahala yang didapatkan hari ini di masjid ini dari mulai sholat subuh hingga hari ini juga sampai kepada yang telah mewakafkan tanah dan pembangunan masjid ini. Beliau yang telah mendahului kita, Dr. Rein Junaid, kita doakan kepada beliau. Boleh kita kirim Al-Fatihah dulu, Ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, baik sobat muslim, alhamdulillah Masjid Asy-Syifa ini dengan segala ikhtiar yang juga dibantu masyarakat sekitar akhirnya terbangun begitu megahnya. Subhanallah. Ya, dan masjid ini terbuka untuk kita, insya Allah saling menginspirasi dalam kebaikan. Dan alhamdulillah pada hari ini juga Ustadz Rijal Abu Bupati telah membentuk sebuah majelis di sini, namanya Majelis Cinta Quran ya, dan diberi nama Asy-Syifa. Jadi seolah majelis ini menjadi obat ya, menjadi obat atas ketidakpahaman kita tentang syariat. Tadi sudah Ustadz Rijal bahasakan bahwa sesuatu perbuatan itu al aslu fil af'al tuqayyidu fi hukmi syar'i, harus terikat dengan hukum syara. Maka kemudian beliau menjelaskan itu harus senantiasa dicari tahu, jangan kemudian lepas hukum gitu ya. Termasuk hari ini hal-hal yang kecil kadang kita sepelekan, dan karena tidak ingin ribet akhirnya pokoknya buat saja kan gitu. Jadi bisa prinsip 3H, halal haram hantam jo gitu. Jadi ada lagi Ustadz, dalam Ramadan ini kan banyak sudah memahami keutamaan, kemuliaan, bahkan kelebihan Ramadan. Itu kadang yang bertanya Ustadz, karena kesibukan biasanya tertinggal sholat tarawih. Sedikit menggelitik di satu tempat itu kadang ada anak muda berkumpul gitu kan, berkumpul kemudian masih agak jauh dari masjid, cuma tiba-tiba ada yang satu datang, langsung ditanya sama teman-teman, sudah selesai itu tarawih? Baru saya sempat berhenti sejenak, karena juga belum mulai isya kan, belum qomat isya. Langsung saya balik, saya tanya, kenapa kamu tanya sholat tarawih sudah mulai atau tidak? Takut sekali saya mau tertinggal tarawih Ustadz, gitu kan? Jadi takut sekali mau tertinggal tarawih. Kalau tertinggal isya bagaimana? Kan gitu Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan keutamaan-keutamaan amal kan gitu. Kadang ada orang yang mengejar yang sunnah, kemudian perkara wajib bukan tidak penting. Mungkin ada yang memahami, yang belum memahami bahwa sebenarnya sholat isya itu sesuatu yang hukumnya wajib gitu kan. Sementara tarawih itu hukumnya sunnah. Artinya dua-duanya penting, tapi kemudian tidak. Kalau fakta tadi kan sudah selesai tarawih, bukan sudah selesai isya, gitu kan? Ada yang begitu takutnya ketinggalan tarawih. Sekalian Ustadz ya, jadi ada juga yang tanya, kalau ketinggalan tarawih bagaimana Ustadz juga itu? Mungkin sekalian bisa dijelaskan. Iya, barakallahu fiik. Jadi memang ini Ustadz. Jadi pertama, kita memang mendapati banyak problem di tengah-tengah umat, termasuk dalam memahami suatu amalan. Terkadang ada yang suka baku-baku tukar. Yang tadi Ustadz bilang, sunnah dia kejar, tapi terkadang wajib ada yang dia tinggalkan, dia lalaikan. Nah seperti itu. Padahal kalau kita ngikutin konsep syariatnya, ternyata yang wajib itu lebih utama dibandingkan yang sunnah. Walaupun dalam konteks orang beriman mestinya berburu semuanya. Insyaallah. Rakus amal. Rakus amal. Pokoknya kalau ada kesempatan ambil DP wajib, ambil DP sunnah. Nah, seperti itu. Cuman memang ini problem di tengah-tengah umat, pemahaman umat yang mungkin masih jauh dari konsep Islam yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, adapun tentang perkara sholat tarawih tadi, memang sholat tarawih ini subhanallah, banyak keutamaan, kemuliaan ada di sana. Bahkan di beberapa pendapat tarawih di Ramadan itu disamakan dengan amalia tahajud. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang yang tidak pernah tahajud di luar Ramadan, ketika tarawih insya Allah akan mendapati sebagaimana pahalanya tahajud. Walaupun ada pendapat lain tarawih sendiri, tahajud itu sendiri. Nah seperti itu. Cuman kalau saya lihat, kenapa orang kayak takut sekali terlalu mengistimewakan tarawih, mungkin karena momen ya. Ada di bulan lain. Ada di bulan lain. Kalau sholat isya ada di bulan lain. Kalau sholat isya ada besok. Seperti itu. Kan? Ada besok. Jadi ya sama dengan orang siaran langsung bola kaki kan. Ya kan? Selalu beranggapan siaran langsung ini ya kan. Nah, karena momennya hanya sekarang, kemudian seolah-olah tidak berulang, bahkan mungkin kesempatan di esok hari itu tidak mendapatkannya, akhirnya orang
benar-benar memaksimalkannya. Benar, konsep orang beriman seperti itu. Ketika dipertemukan dengan momen ibadah, maka dia kemudian memaksimalkannya. Cuman agak keliru lagi ketika justru anggapan mengejar yang ini sementara menyepelekan perkara yang wajib. Bagusnya wajib itu ditinggal dikerjakan, sunnah dikejar untuk tidak tertinggal. Iya, kalau kita ngikutin hadis kursi kan Allah SWT pernah mengatakan kan bahwa wahai anak Adam, kalian tidak akan mendapatkan apa yang ada padaku. Innaka la tadri ma indik. Kalian tidak akan mendapatkan apa yang ada padaku, kata Allah. Apa itu yang ada pada Allah? Al-jannah, surga, atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kata Allah, kita tidak akan mendapatkan itu kecuali dengan dua hal. Yang pertama, illa ma tarattu alaika. Kecuali kalian melaksanakan apa-apa yang telah aku wajibkan kepada kalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, termasuk surga yang penuh dengan kenikmatan di akhirat, poin pertamanya ini, laksanakan yang wajib. Ya kan? Kemudian Allah mengatakan wala tazalu bil abdi ilayya, dan tidaklah seorang hamba itu dikatakan mendekat kepadaku illa bin nawafil, kecuali dengan amalan-amalan sunnah. Masya Allah. Nah, artinya yang wajib ini itu sudah bisa menjadi modal besar buat kita untuk mendapati apa yang Allah janjikan. Tetapi kalau kita ingin lebih lagi dekat, mendapatkan posisi yang spesial di akhirat, dekat dengan Allah, bahkan insya Allah dekat dengan para nabi, maka bonusnya apa? Tambah dengan amalan sunnah. Maka sebenarnya dalam konsep orang beriman, wajib sunnah ambil, bukan tadi halal haram hatam. Ya, salah. Tapi wajib dan sunnah itu diambil. Nah, termasuk pemirsa jamaah rahimakumullah, jangan pandang enteng dengan amalan sunnah. Ya seperti itu. Tetapi wajibnya dulu adakan gitu. Maksudnya itu apa ya? Ya bisa diibaratkan wajib ini fondasinya dulu ya, paling utamanya gitu. Tapi jangan pandang enteng dengan amalan sunnah. Karena dalam sebuah riwayat tentang pemeriksaan sholat itu, setelah pemeriksaan sholat wajib Allah periksa, di mana bisa saja ada orang yang bolong sholatnya, sholat wajibnya itu tidak terisi, maka nanti Allah tanyakan, coba malaikat dilihat ada tidak amalan sunnahnya. Masya Allah. Gitu kan. Maka amalan sunnah ini salah satu fungsinya apa? Dia bisa diperuntukkan untuk menutupi bolongnya amalan wajib. Jadi yang mengiringi sholat wajib itu qabliyah, ba'diyah itu semua nanti akan dihadirkan. Barakallah. Jadi seperti itu. Insyaallah saya jangan tinggalkan qabliyah dan ba'diyah mengiringi sholat wajib. Ini memang menutupi. Cuman memang nggak ada spesifik hitung-hitungan. Ya. Nggak ada cerita begini. Tidak sholat subuh 2 rakaat, boleh mau ganti dengan tahajud 80 rakaat. Tidak ada hitung-hitungannya, cuman salah satu bocoran dalam hadis ketika pemeriksaan di akhirat, pertama dihadirkan yang wajib, baru kemudian dihadirkan yang sunnah. Dua-duanya akan dikomparasi untuk saling melengkapi, baru terakhir yang dihadirkan dosa. Ya kan? Jadi setelah amalan wajib, sunnah yang itu berpahala, yang berikut dihadirkan dosa. Setelah itu kemudian ditimbang berat mana. Masya Allah. Ya, baik pemirsa, begitu menarik perbincangan kita di pagi hari ini. Mungkin satu lagi ya, tepat. Jadi ada yang mengatakan begini, kalau kita berbuat dosa di Ramadan itu kan, ya jangan siang hari kan gitu kan. Kan kita lagi puasa siang kan gitu. Malam tidak apa-apa, kan malam tidak puasa. Boleh begitu Ustaz atau ada insyaallah. Nah ini subhanallah, efek Ramadan itu memang pada dasarnya mengajak orang untuk taat. Cuman karena tidak dibangun dengan pemahaman dan landasan yang benar, akhirnya jadi begini. Ada kesalahan memahami. Mereka beranggapan tidak boleh bermaksiat itu hanya pada saat berpuasa. Yang berbohong kalau berpuasa. Jangan berbohong, jangan banakal, jangan bajahil. Yang begitu kan. Tapi kalau sudah tidak puasa, berarti boleh. Buka kita ya. Seperti itu. Sama dengan ketaatan loh. Ramadan, puasa itu kita begitu khawatir sekali kalau ada sebiji nasi masuk ke mulut kita. Betul. Iya gitu ya. Karena kita menganggap itu adalah dosa, membatalkan puasa. Tapi coba lihat, begitu banyak orang yang bermaksiat di luar Ramadan. Jangankan sebiji nasi, minuman keras saja masuk. Barang yang haram saja masuk. Harta haram aja dia makan. Tapi kemudian dianggap biasa. Seperti itu. Artinya kan memang salah pemahaman umat hari ini benar-benar sakit.
penderita umat ini memposisikan larangan-larangan itu hanya dalam waktu tertentu, sementara di waktu yang lain boleh. Kalau sementara puasa tidak boleh tadi berbohong, tidak boleh di luar puasa yang lain-lain. selesai buka puasa boleh. Sebuka aman. Makanya kalau sudah Jadi makan nanti malam lagi apa namanya, kadang kan di teman-teman nongkrong anak-anak muda kan kadang bercandanya berlebihan, sering bilang begini, sesuatu yang menyakitkan, akhirnya kan saling berlempar kata kasar hingga kemudian yang satunya bilang, iyo tunggu buka. Kalau sudah buka tunggu. Iya. Jadi Memang berarti sih, habis maghrib dia lampiaskan. Karena memang ciri orang berpuasa kan dicirikan ciri orang bertakwa, yang itu bonus dari orang berpuasa itu kan wal kaziminal gaizo, mampu menjaga amarah. Akhirnya selama puasa dia tahan, nanti setelah buka baru. Iya, itu ada kasus yang di mana lagi viral itu, ibu-ibu dipotong kakinya sama suaminya. Iya, yang kabarnya dalam beritaan itu tidak terima diceraikan, ya kan? Mungkin di siang hari lagi puasa ditahan-tahan, pas malamnya pergi mau tarawih istrinya langsung dia ya hajar. Allah ya Rahman. Nah ini penting buat kita ya. Jadi buat kaum muslimin ingat, ketika Allah katakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayatal hasanata tamhuha itu. Jadi kita itu diminta taat, diminta takwa oleh Allah itu. Takwa itu kan apa? Melaksanakan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang. Itu kapan? Maka kata Rasulullah SAW, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Artinya mau di kantor, mau di masjid, kita harus taat. Lagi puasa, sudah berbuka, pokoknya ketaatan itu harus ada. Nah hari ini banyak orang yang jadi sekuler. Di masjid dia begitu taat kepada Allah, tapi terkadang di tempat yang lain Allah dia simpan dulu di popoji. Jadi pas buka Ustadz berbuka semua ya. Jadi pas dia buka puasa langsung takwanya disimpan. Oh sudah, takwanya digantung saja di sini, selesai. Ini kesempatan balas dendam dan lain sebagainya. Masalah. Seperti itu. Oke ya, jadi poin penting di situ loh, bahwa ingat ketakwaan orang beriman itu nggak hanya Ramadan saja. Jadi ingat larangan-larangan yang Allah hadirkan itu bukan berlaku di bulan Ramadan, tapi berlaku dimanapun dan kapanpun. Termasuk menutup aurat Ustadz ya? Ya, nutup aurat bukan nanti Ramadan, bukan banyak artis juga sekarang sudah. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Nah insya Allah sahabat rahimakumullah, ini semua terakhir ya? Iya, salah. Jadi mungkin di akhir perbincangan kita ini yang sebenarnya begitu menarik, banyak hal-hal yang belum bisa diungkapkan saat ini karena waktu. Nanti Ustadz Ikhwan nanti kesulitan mengeditnya terlalu panjang ya. Jadi yang di belakang layar ini juga ada kameramen kita doakan semoga berkah Allah senantiasa terlibat pada beliau dan keluarga, yaitu Ustadz Ikhwan yang mengabadikan ini, insya Allah jadi amal jariah beliau untuk kesempatan pada pagi hari ini. Nah, baik, di akhir sesi ini saya berharap Ustadz Rijal Abu Pati memberikan closing statement atau kata-kata inti untuk bisa menguatkan perbincangan pada kesempatan pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Iya, saya tutup dengan satu ayat saja. Ketika Allah memberikan sebuah kabar gembira bagi kita sekalian. Jadi ketika Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumar. Nah, seperti itu. Dan ini gambaran bahwa dan dibawalah orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Salah satunya orang yang berpuasa. Tapi puasanya benar-benar diterima oleh Allah, yang tadi taat dalam segala keadaan, menaati Allah dalam segala kesempatan dimanapun dia berada. Maka orang-orang yang bertakwa ini bonusnya adalah nanti akan Allah bawa mereka sampai ke depan pintu surga. Yang Allah katakan Zumaro. Apa itu Zumaro? Insya Allah sahabat, kita akan masuk ke dalam surga itu jam'an bi jam'an, secara berjamaah. Amin ya Allah. Berjamaah. Maka insya Allah jamaah Masjid Asyifa bisa sama-sama nanti masuk ke dalam surga rame-rame. Termasuk insya Allah kita semua, termasuk yang ada di channel ini, pemirsa, mudah-mudahan kita masuk surga secara jam'an bi jam'an, secara berjamaah dengan ketentuan tadi. Jadilah pribadi yang bertakwa, taati Allah dalam segala keadaan. Syukran. Ya. Barakallahu fikum. Pemirsa
kaum muslimin yang hadir di sini dan pemirsa dimanapun berada. Hari ini kita telah melakukan suatu insya Allah sedikit sharing ya di pagi hari ini. Saya yakin banyak hal yang ingin ditanyakan. Jangan lupa komentar ya di bawah agar kemudian nanti beliau akan menjawabnya. Karena tidak mungkin saya ungkapkan di hari ini. Nah, untuk itu insya Allah kita akan hadir dengan pertanyaan-pertanyaan di bawah, akan dibahas dalam pertemuan-pertemuan bincang-bincang berikut. Ustaz, boleh ya? Jadi insya Allah untuk pertanyaannya di kolom komentar nanti dijawab pada diskusi dan sharing berikutnya. Demikian, sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik.